Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus tingkatkan dan kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah yang kita buktikan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa kepada Allah adalah amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana pernah disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan berkah sangat melimpah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami benar-benar akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dan ini terlihat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di masyarakat-masyarakat yang benar-benar menjalankan syariat Allah, maka di sana Allah akan datangkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Saking besarnya maslahat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan takwa hingga lebih dari 100 kali. Karena besarnya maslahat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Termasuk di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah beribadah kepadanya. Semakin banyak dan berkualitas ibadah seseorang, maka berarti ketakwaannya semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah untuk terus beribadah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari manusia di zaman ini yang mereka menomorduakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kecintaan mereka kepada dunia. Padahal di dunia hanya sedikit sekali. Dunia walaupun kita dapatkan semuanya, itu pun masih tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Seandainya dunia semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebanding dengan satu sayap nyamuk saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya satu teguk. Di samping sedikit, dunia hanya sementara. Berapa lama kita di dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in." Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu bukan waktu yang lama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kapan kita selesai membangun rumah di dunia ini? Kemudian setelah itu hitung sampai kematian kita berapa tahun kita bisa menikmati rumah itu? Hanya sebentar. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pentingkan masalah membangun rumah akhirat kita. Jangan sampai kita fokus membangun rumah dunia yang akan kita tinggalkan, di sisi lain kita melupakan rumah akhirat kita yang akan kita huni selama-lamanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, teruslah bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan seluruh kegiatan kita menjadi bernilai ibadah dengan niat-niat yang mulia. Dan untuk menjaga semangat ibadah itu, kita bisa mengingat beberapa hal. Saya di sini akan menyebutkan 5. Yang pertama, ingatlah bahwa tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan utama kita ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat terus hal ini, agar semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus meninggi dan terus tetap terjaga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan utama kita diciptakan di dunia ini. Jangan sampai kita lupakan tujuan utama kita, kemudian kita malah menomorsatukan tujuan-tujuan yang lain. Kalau misalnya ada orang dia kuliah kedokteran, maka tujuan utama dia kuliah kedokteran adalah untuk menjadi dokter setelah itu, bukan untuk yang lainnya. Kalau misalnya ada orang kuliah kedokteran, selama kuliah dia malah mempelajari yang lainnya, apa yang kita katakan kepada orang yang seperti ini? Orang seperti ini adalah orang yang tertipu, orang yang menyimpang dari tujuan utamanya. Maka jangan sampai kita demikian. Fokuslah dalam masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor satukan itu. Yang lain kita bisa nomor duakan. Dan kalau kita menomorsatukan ibadah, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar semangat ibadah kita benar-benar tetap terjaga tinggi, ingatlah bahwa dengan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan rizki kita.
Dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rizki kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi dalam kehidupan dia. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bukankah ketakwaan, bukankah ibadah-ibadah masuk dalam ketakwaan kepada Allah? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Lihatlah salat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Perintahkanlah kepada keluargamu untuk menjalankan salat dan bersabarlah dalam perintah itu. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kata Allah, kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Ini menunjukkan bahwa dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rizki kita. Coba lihat istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal." Maka aku pun katakan kepada kaumku, kepada mereka, ini kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, aku pun katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Rabb kalian adalah Zat yang Maha Pengampun. Apabila kalian melakukan demikian, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian bi amwal, harta yang melimpah. Kalau kalian banyak beristighfar kepada Allah, janji Allah, Allah akan memberikan harta yang melimpah. Itu menunjukkan bahwa ibadah bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat amalan ibadah silaturrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang senang apabila rizkinya dilapangkan, siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka lakukan silaturrahim. Dan silaturrahim adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah sedekah, salah satu ibadah kepada Allah. Apa kata Allah? "Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu." Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, maka dia akan menggantinya. Tentunya ganti Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih baik dan lebih banyak dari yang kita keluarkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha luas karunia-Nya dan Zat yang maha pemurah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa menjaga semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengingat bahwa ibadah akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan masalah dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kalian, sebabnya adalah dosa kalian sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi dan di laut tampak. Kenapa? Karena kesalahan tangan manusia. Itulah dosa. Dosa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bisa membinasakan bahkan orang-orang saleh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Anuhlak wa fina salihun?" Apakah kita akan dibinasakan padahal di tengah-tengah kita banyak orang saleh? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Na'am, idza kathural khabath." Iya, apabila dosa sudah merajalela, kekejian, perzinaan sudah merajalela. Itulah bahayanya dosa, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan dosa bisa menghalangi rizki kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yuhramu dzambu la yuhramu rizqu min dzambin yusibu." Seseorang bisa dihalangi dari rizkinya. Seseorang bisa dihalangi dari rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Karena bahayanya dosa, kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal hasanati yudhhibunas sayyi'at." Sesungguhnya semua kebaikan adalah semua ibadah. Sesungguhnya semua kebaikan bisa menghilangkan semua keburukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan saya katakan tadi takwa, ibadah adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hilangkan kesalahan-kesalahannya. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa di antara kita yang merasa suci? Kita semuanya merasa banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, banyaklah beribadah kepada Allah. Teruslah bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara yang bisa menjadikan kita terus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan selalu mengingat bahwa ibadah bisa menjadikan kita mulia. Ibadah bisa menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan sampai kalian merasa hina dan jangan sampai kalian merasa bersedih, karena sesungguhnya kalian adalah umat yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya apabila kalian benar-benar beriman. Dan iman adalah amal soleh yang paling afdal secara mutlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Al-imanu billah." Iman kepada Allah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh, melakukan ibadah, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman kepada Allah, iman juga ibadah. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik untuk dia. Kehidupannya menjadi mulia, baik di tengah-tengah manusia maupun nanti di akhirat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan ini kehidupan dunia atau ini kehidupan akhirat. Itu menunjukkan bahwa kebaikan kehidupan seorang mukmin yang beramal saleh adalah di dunia dan di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah katakan kami benar-benar akan memberikan pahala kepada mereka yang beramal saleh dalam keadaan beriman dengan pahala yang paling baik atau lebih baik dari mereka dari amalan yang pernah mereka lakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir yang bisa menjadikan kita terus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengingat
amalan dengan mengingat keutamaan setiap amalan. Apabila kita ingin semangat untuk sholat, maka carilah keutamaan sholat dan ingat-ingat terus keutamaan sholat itu. Bahwa sholat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sholat bisa menjadikan seseorang bersih dari dosanya. Bahwa dengan sholat seseorang akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Ingat-ingat keutamaan sholat. Kalau kita mengingat terus keutamaan sholat, maka kita akan semangat menjalankan sholat. Kalau kita ingin semangat bersedekah, ingat-ingat terus keutamaan bersedekah. Bahwa bersedekah bisa melapangkan harta seseorang. Bahwa bersedekah bisa memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa bersedekah akan menjadikan manusia mencintai kita. Bahwa dengan bersedekah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita mendapatkan pahala yang agung di sisinya, dan seterusnya. Kita ingin semangat untuk membaca Al-Quran, maka ingat-ingat terus keutamaan membaca Al-Quran. Bahwa satu hurufnya bisa mendatangkan 10 kebaikan. Kita ingin semangat untuk bersolawat untuk Rasulullah SAW, maka selalu ingat keutamaan untuk bersolawat untuk Rasulullah SAW. Bahwa satu kali solawat saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersolawat kepada kita hingga 10 kalinya, dan seterusnya seperti itu. Kita ingin bersemangat melakukan amalan ibadah tertentu, maka ingatlah keutamaan amalan ibadah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i. Jamaah sedang Jumat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah orang yang selektif dalam beribadah kepada Allah. Jangan hanya bermodalkan semangat ibadah, tapi akhirnya ibadah tersebut tidak mendatangkan pahala-pahala yang sangat banyak, seperti yang saya sebutkan di khutbah pertama tadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak semua ibadah yang dilakukan oleh manusia akan diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan ibadah-ibadah mana yang akan membukakan pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita beribadah, perhatikan 2 syarat utama ibadah diterima oleh Allah. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dan syarat yang kedua harus sesuai dengan tuntunan. Itulah al-ikhlasu wal mutaba'ah. Apabila seseorang hanya mengandalkan ikhlasnya saja, tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan, ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut ditolak, menjadi sia-sia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, senangkah apabila kita merasa sudah melakukan banyak amal ibadah, tapi ternyata amal ibadah tersebut tidak ada pahalanya sama sekali? Tidak ada yang senang dari kita seperti ini. Kita ingin ibadah kita yang sedikit mendatangkan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apabila kita ingin mendapatkan pahala dari Allah dari ibadah kita, maka sesuaikan amalan ibadah kita dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan bisa menyeret kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seburuk-buruk amalan atau seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah muhdatsatuha, sesuatu yang diada-adakan dalam agama? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Termasuk di antara perkara baru dalam agama adalah ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang paling buruk dalam agama ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendekatinya. Artinya, kalau saja kita lakukan, maka ada dosa di sana. Sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah tuntunan dalam beribadah. Jangan membuat-buat sendiri, jangan mengada-ngada dalam ibadah, karena semuanya telah dicukupi. Kita telah dicukupi, semuanya sudah ada aturannya, tinggal kita lakukan. Begitu pula jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita hanya mengandalkan mutaba'ah tanpa ada keikhlasan, maka ibadah kita juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagus apapun amalan salat kita, kalau kita lakukan untuk mendapatkan pujian manusia, maka hasilnya zam, nol besar, tidak ada pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya mengatakan, ana aghna syuraka ya'an syirk. Ini hadis qudsi. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang di dalamnya dia melakukan kesyirikan kepadaku, maka aku akan tinggalkan dia sebagai pelaku amalan, dan aku akan tinggalkan amalannya sehingga tidak ada pahalanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita dikasih tahu, dikabari oleh orang lain, oleh teman kita tentang amalan ibadah tertentu, selektiflah, cari dalilnya, karena itu sebagai penentu amalan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan ataukah tidak. Kemudian apabila sudah ada dalilnya, lakukan benar-benar ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir khutbah saya berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk banyak-banyak bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah hari Jumat, hari yang sangat istimewa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semuanya untuk memperbanyak solawat di hari Jumat ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة